Kalau mau berbicara mengenai 2030, The Great Reset itu sendiri, itu memang sudah menjadi bagian dari agenda mereka untuk menciptakan krisis. Sengaja dikrisiskan. Sengaja dikrisiskan. Jadi kesusahan atau kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan semuanya ya, kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal pada sebuah negara, itu memang diorkestrakan gitu loh. Jadi rakyat sulit, ekonomi menjadi sulit, semuanya itu dibuat sulit. Karena memang krisis ingin mereka ciptakan ya. Krisis perang, krisis kelaparan, krisis keuangan moneter, itu semua memang sengaja dibuat supaya apa? Kalau enggak, ya enggak ada tatanan dunia baru gitu loh. Kan sebenarnya agendanya dari NWO, New World Order itu juga yang namanya depopulasi juga termasuk. Yes, menurut mereka lebih baik penduduknya itu mereka bisa kontrol, nggak terlalu banyak-banyak banget, tapi patuh terhadap mereka. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Oke teman-teman, ini sekarang saya bersama panggilnya Chef Citra ya, sudah cukup banyak ya. Berapa kali ya? Banyak banget ya? Banyak banget lah, jangan bilang banget. Ya kan, tidak pernah cukup. Chef Citra ini memang ya terkenal ya dengan yang namanya apa? Ratu konspirasi ya. Tapi sebelum ngomongin tentang konspirasi begitu, ya kita juga perlu tanya ya, waktu masa kecilnya dan pengalaman-pengalaman spiritualnya seperti apa gitu ya. Iya, boleh. Chef Citra, memang dari kecil memang menjadi orang yang berbeda gak sih? Atau memang jadi orang yang umum aja gitu? Kan soalnya kalau sampai mengerti atau belajar tentang konspirasi, ini kan nggak semua orang punya kemampuan ya. Dan nggak semua orang mau juga masuk ke dalam ranah sana. Bener. Kok bisa? Ini apalagi seorang wanita masuk ke ranah sana yang notabene itu kan resikonya juga termasuk besar ya. Oh, sampai begitu tuh. Nah, kenapa sih cari resiko gitu loh? Kenapa? Coba cerita deh. Waktu mudanya, waktu kecilnya tuh. Ada apa dengan saya gitu? Ada apa? Ada apa di masa? Apakah kamu manusia atau bukan? Masalah masa kecilnya gitu ya. Tapi kalau memang semua semakin menjadi jelas ya. Ketika saya sudah berada di Citra yang sekarang, semuanya itu yang saya alami di masa lalu, life path saya itu semua menjadi masuk akal. Kenapa saya begitu dulu waktu kecil, kenapa saya orangnya begini, begitu, wah dicocokin semuanya, masuk akal. Ternyata memang aku tuh dari kecil memang udah beda sih. Bedanya tuh gimana? Aku tuh ngerasa, ini bukan pertama kalinya aku lahir ke dunia itu, dari kecil. Aku ngerasa memiliki pemahaman yang ngelebihin dari usia aku. Aku ngerasa memang lebih tahu segalanya. Mungkin dulu aku pikir itu sotoy, tapi kalau sekarang dicocokin lagi, kayaknya memang aku terlahir dengan bakat yang sedemikian rupa gitu. Kira-kira di usia berapa sudah mulai merasa berbeda gitu? Dari dari umur 1 tahun. 1 tahun? Dari umur 1 tahun. Hah, 1 tahun. 1 tahun itu kan masih bayi ya? Aku dari umur 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu aku inget banget, aku udah ngerasa dominan, aku udah ngerasa jadi leader, aku udah ngerasa berbeda dari umur 1 tahun. Dari umur 1 tahun, aku lebih alfa dibandingkan anak-anak 1 tahun. Teman-teman aku. Dominan banget. Dominannya tuh agresif ya kalau di aku tuh. Ya kan? Agresif banget gitu loh, entah apakah itu harus selalu tampil, apakah itu harus selalu di depan gitu loh. Kan itu kan semua itu masih dalam proses pengenalan diri ya. Kita belum ngerti yang mana yang itu citra yang eksternal, mana yang internal, belum tahu kayak gitu. Jadi yang keluar ya begitu aja, perilaku apa adanya. Terus aku ngerasa orang tua aku tuh bukan orang tua aku gitu. Itu aku udah tahu. Waktu pas aku kecil aku bilang gini, kenapa sih orang tuanya dia sih gitu? Kenapa sih orang tuanya ini? Gue sih gitu. Tapi itu adalah sebuah ungkapan dari seorang anak kecil yang belum tahu
blueprint dirinya itu mau kemana. Kan belum ngerti dong Belum kayak ngerti, gitu, betul. iya. Nah itu semuanya itu aku udah ngerasa berbeda, tapi aku belum ngerti, oh ternyata perbedaan itu adalah sesuatu hal yang memang yang menjadi seorang Citra yang sekarang, gitu loh. Jadi aku pikir, oh berbeda-beda aja lah, mungkin emang semua orang berbeda, tapi semuanya jadi masuk akal gitu loh. Akhirnya membawa aku di posisi aku yang sekarang, gitu. Itu mulai titik baliknya di 2020 pada saat COVID. Tadinya aku adalah orang biasa-biasa aja, fokus sama kehidupan aku. Iya. Aku nggak tahu mengenai agenda globalis. Aku nggak tahu bahwa ternyata kita tuh dikontrol oleh sekelompok orang di dunia ini yang berusaha membajak kesadaran kita secara kolektif ataupun secara individual gitu loh. Kan tetap semuanya ada berhubungan dengan spiritual. Selalu itu, apapun terjadi di dunia ini itu harus selalu berhubungan dengan spiritual. Oke, jadi sejak mulainya di 2020 gara-gara 2020, COVID, ya gara-gara itu pun COVID, ya. gara-gara mempelajari sejarah influenza. Gara-gara itu sesimpel itu, jadi aku beli buku sejarah influenza mulai dari tahun 1918 dari Spanish flu dan lain-lain itu. Ya udah, aku akhirnya mendapat informasi dan kebijaksanaan pengetahuan bahwa sebenarnya ini adalah permainan industri kapitalis gitu loh. Oh, oke, ternyata ini semua bisa digiring dan semua bisa dibuat gitu loh. Tujuannya untuk apa? Oh, ternyata untuk kontrol. Kontrol untuk apa sih gitu loh. Nah, itu semuanya terbuka. Nah, pada saat tabir itu sudah mulai terkuak dan terbuka, aku memang sengaja meminta kebijaksanaan kepada Maha Kuasa. Kalaupun memang ini adalah sesuatu hal yang menjadi bagian dari jalan hidup aku atau life path aku, berikan kebijaksanaan untuk menerima ini semua. Karena tidak gampang menerima itu semuanya dalam saat bersamaan, tapi tidak diimbangi dengan kedewasaan atau kebijaksanaan jiwa gitu loh, pemahaman. Jadi aku minta diberikan kebijaksanaan. Karena kalau tidak bijaksana dalam menerima semua informasi itu, yang ada juga ambiar. Ya kan, jadi aku minta itu aja dulu deh. Oke. Nah dari situ mulai belajar kebuka, dan karena aku udah berucap seperti itu, kayak seolah-olah itu kayak mantra ya. Jadi semua itu ya udah nggak gulung aja, pak. Dan aku sempat bertanya sama diri aku, mau lanjut atau mau berhenti. Dan itu juga ditanyain juga sama teman-teman aku, sama sekeliling aku. Lu kenapa jadi kayak begini gitu loh? Kenapa bukan jadi Citra yang biasa-biasa aja? Lu kan chef gitu kan. Aku sempat mempertanyakan itu ke diri aku, cuma jawaban yang ada itu adalah ini adalah jawaban yang tepat, ini adalah jawaban yang benar, dan memang sudah ditempatkan seperti ini gitu loh. Dan aku percaya bahwa orang itu dalam kehidupannya bisa bermula dari siapa aja, dari mana aja. Bisa menjadi tukang sepatu, bisa menjadi tukang cukur rambut, bisa menjadi apa aja gitu loh. Itu adalah starting mula awal. Tapi dalam proses kehidupan, ya dengan semua pembelajaran, baik secara internal ataupun eksternal, kita kan harusnya tumbuh berkembang ya. Menjadi seseorang yang paham akan dirinya gitu loh. Jadi mungkin pada saat perjalanan aku waktu itu, aku lebih kepada Chef Citra yang memiliki validasi eksternal. Nah, pada saat sekarang ini aku lebih masuk kepada diri aku dan lebih fokus ke dalam diri aku mau jadi apa sebenarnya. Bukan tuntutan orang lain mau jadi apa, tapi Chef Citra sendiri mau jadi apa gitu. Jadi kalau orang berpikir lu nggak takut, lo nggak ini nggak itu, aku cuma merasa menjadi diri aku aja sih. Jadi aku nggak berusaha menjadi orang lain, nggak. Jadi chapter kehidupan itu aku berusaha resapi aja. Oh iya, Chef Citra mungkin 10 tahun pertama tuh begini, terus 20 tahun kehidupannya tuh seperti ini, terus 30 tahun itu menjadi pebisnis, memiliki usaha ini. Resapi aja semuanya. Oh itu waktu itu perjalanan harus melalui menjadi chef dulu. Nikmatin aja gitu sampai akhirnya sekarang ya merupakan manifestasi terhadap apa yang sudah berlalu gitu loh. Apakah mau dihilangkan? Oh tentu tidak, karena itu adalah bagian dari Chef Citra gitu loh. Nah saat sekarang ini apakah 10 tahun ke depan akan menjadi seperti ini Chef Citra yang sekarang? Belum tentu gitu. Ya biar aja berkembang sesuai dengan energi dan sesuai dengan pesan yang memang diinginkan oleh semesta gitu loh. Kalau 5 tahun lagi harus nggak jadi seperti ini, ya nggak apa-apa gitu loh. Cuma mungkin adalah saatnya atau momennya di saat sekarang ini adalah aku speak up gitu loh. Aku cuma menuangkan apa yang dari kepala aku, terserah orang mau terima atau enggak, itu bukan urusan aku. Karena orang nanya kan, jadi, orang nanya. Oke, Chef Citra ngomongin tentang dunia yang seperti apa itu memang kamu tuh pelajari atau memang sudah dapat insight gitu dari sesuatu atau gimana? Karena aku dari dulu itu patternnya adalah aku ingat banget emang jalan aku dari kecil tidak pernah
yang namanya kalau dikasih A itu selalu menjalankan A, pasti selalu bertanya, pasti selalu critical thinking, pasti selalu tanya why, itu selalu tanya, ya kan, disuruh pakai baju kotak-kotak, gue nanya why, Iya. emang begitu gitu Iya, loh. iya. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa aku jawab, aku cari sendiri literasinya, baik itu secara jurnal, baik itu secara apapun itu gitu, beli buku kayak apa aja gitu loh. Jadi aku berusaha mencari jawaban itu terhadap apa yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala aku gitu. Iya. Nah, semuanya itu aku simpan dan aku rekam dan itu menjadi diri aku gitu. Nah, ketika orang bertanya, aku cuma mengeluarkan apa yang aku tahu gitu. Jadi tapi kalau misalnya orang menganggap itu salah, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa Nggak masalah gitu. ya. Oke. Ada orang suka astrologi, mungkin mereka nggak percaya astrologi, ya nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa, gitu. betul. Ini merupakan apa ya? Merupakan ilmu bebas yang orang bisa akses siapa aja gitu loh. Cuma ya kebetulan narasumbernya adalah aku, yang bisa diajak ngobrol adalah aku, yang bisa ditanya adalah aku, yang bisa menjadi chef citra adalah aku gitu loh. Jadi sudahlah gitu. Ya makanya sebenarnya chef citra tuh termasuk nyaman ya sih dijuluki ratu konspirasi gitu. Kan pertama sebelumnya kan chef nih, terkenal chef. Terus sekarang jadi ratu konspirasi, nggak tahu nanti jadi apa, pengusaha skincare mungkin yang organik atau segala macam. Kan sekarang jobnya kan banyak ya, profesinya banyak ya, gitu. Biarin aja sih orang Biarin mau aja mau ngasih detail apapun gitu kan. Ya makanya aku nikmati aja perjalanan ini dengan detail-detail itu. Jadi ya bukan aku yang ngasih nama itu ratu konspirasi. Iya, itu bukan. netizen mungkin ya. Netizen tapi teman-teman. akhirnya melekat ya kan. Melekat, Karena iya. emang mungkin ya yang mau ini konspirasi mulu ya jadi ratu Iya. konspirasi lah. Ya udahlah. It's okay karena itu merupakan jadi trademark perjalanan kehidupan aku yang menandakan bab atau chapter kehidupan aku saat sekarang ini. Ya udah it's okay Iya. gitu. Kita bahas dikit yuk tentang konspirasi ya. Boleh. Kayaknya kalau nggak bahas konspirasi itu kayaknya nggak Bukan afdol ratu gitu. konspirasi gitu ya. Iya. Nah ini kita ngomongin tentang yang kemarin tuh kan banyak ya demo-demo ya, bukan hanya di negara kita, Ya. tapi di banyak negara bahkan sampai Eropa pun Betul. mengalami gitu. Betul. Ya bahkan sampai rusuh, apalagi sampai di Nepal kan. Ya. Makanya sekarang ada tagline, yuk kita Nepalkan yuk. Nepalkan yuk. Nepalkan. Itu tuh kenapa bisa sampai banyak dan masif dan kayaknya kok serempak gitu di waktu yang sama gitu. Kenapa seperti itu? Ada apa di belakangnya? Kita berbicara secara konspirasi ya, dari kacamata konspirasi. Oke. Tidak ada yang kebetulan, ya kan? Setuju itu. Tidak ada yang kebetulan dan jika sesuatu hal terjadi secara bersamaan itu amat sangat agak langka. Agak Ya, langka. kalau tidak ada yang mengorkestrakan sebenarnya Betul, tidak betul, mungkin gitu betul. loh. Apakah aktor di balik layar ini berperan dalam hal itu? Saya rasa sih memang ada andilnya gitu loh. Baik itu di Eropa, baik itu di beberapa negara Asia pada saat yang bersamaan ya kan. Memang kebetulan isunya tuh mirip-mirip semuanya. Isunya mirip-mirip dan sesuatu hal yang amat sangat sensitif untuk di blow up atau untuk disulut api kemarahannya gitu loh. Jadilah seperti itu. Kalau mau berbicara mengenai 2030 The Great Reset itu sendiri, itu memang sudah menjadi bagian dari agenda mereka untuk menciptakan krisis. Sengaja Jadi- dikrisiskan. Sengaja dikrisiskan. Jadi kesusahan atau kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan semuanya ya, kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal pada Benar, sebuah benar. negara, Iya. itu memang diorkestrakan Iya. gitu loh. Jadi rakyat sulit, ekonomi menjadi sulit, semuanya itu dibuat sulit. Karena memang krisis ingin mereka ciptakan ya. Krisis perang, krisis kelaparan, krisis keuangan moneter, itu semua memang sengaja dibuat supaya apa? Kalau enggak ya enggak ada tatanan dunia baru gitu loh. Ya kan? Karena kalau tidak harus ada sebab akibatnya. Karena kalau tidak ada apa-apa, semua damai, semua baik-baik saja, tidak ada urgensi. Iya, tidak ada perubahan juga Iya, ya. tidak ada urgensi Urgensi. untuk melakukan suatu perubahan gitu Iya. loh, atau suatu maklumat atau suatu hal yang bersifatnya revolusi ya. Iya, Ya, bukan evolusi jadi revolusi jadi kan kita mau cepet nih. betul. Ya, Nah, kalau nggak ada krisis nggak bisa Iya. jadinya. Nggak ada Oke, jadi kebijakan-kebijakan revolusi. dikrisiskan sampai gejolak ekonomi itu sampai ke bawah. Ya kan sekarang kan banyak orang ibaratnya susah ya. Susah sekarang. Bahkan kelompok menengah itu jadi makin turun ya. Bahkan orang kaya pun bisa kejeblos juga sampai ke bawah. Banyak teman-teman saya yang mereka bisnismen mereka semua udah pada teriak. Iya. Jadi memang ekonomi itu memang sengaja kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat lah. Iya, Sebenarnya aneh kalau memang mau berpihak bisa aja sebenarnya. Iya. Bukan nggak bisa. Gampang. Bukan nggak bisa, iya. Jadi Iya. bukan nggak mungkin gitu loh. Jadi masalahnya kan misinya bukan itu.
gitu. Jadi memang sengaja dibuat sulit. Kenapa mau dikrisiskan? Kan tadi kan bilang, karena mau di Great Reset dia masuk ke dalam New World Order. Emang kenapa kalau sampai New World Order itu apa yang akan terjadi? Karena kalau tanpa krisis, mereka tidak bisa mengkontrol. Mereka itu mau mengkontrol. Jadi nggak ada pemerintahan atau gimana? Tetap ada pemerintahan, tapi pemerintahan ini secara pemandangan globalis ya, sudut pandang globalis ya. Pemerintahan itu adalah pemerintahan lokal ya, tapi tetap yang pegang stringnya atau pegang apa sih namanya tuh talinya gitu ya, ya bagian atas. Kalau dalam piramida ya dia lagi gitu loh, piramida teratas gitu loh, yang mengorkestrakan. Sebelumnya kan ekonomi baik-baik aja, itu kan juga dia bisa mengorkestrakan kan? Baik-baik aja. Iya. Atau nggak memang terbatas dia mengendalikannya. Tapi emang pernah baik-baik aja ya. Kayaknya semua itu inisiatornya adalah tergantung kepada mereka mau dibuat kolaps atau tidak sih sebenarnya. Kayak saham di New York ataupun saham Dow Jones sebenarnya kalau mereka mau buat krisis inflasi bisa dengan satu malam aja kan, jadi ya. Jadi sebenarnya kendali itu semua dipegang oleh mereka. Cuma masalahnya roadmap-nya ini adalah The Great Reset 2030 itu semua harus terjadi krisis. Bahan makanan langka, semua makanan itu dimodifikasi GMO ya kan. Yang kita makan bukan real food lagi. Terus krisis keuangan, moneter orang susah, beli air susah, bahan bakar langka kayak gitu loh. Semua itu memang dibuat susah. Semuanya kepada apa? Merujuk kepada satu monopoli sebenarnya. Bahkan sekarang ya kayak Bill Gates, Warren Buffett semua segala macam itu mereka ini loh invest di bisnis air. Iya. Invest di air bersih. Iya. Karena nanti ke depan mereka tuh kan udah tahu akan terjadi krisis pangan dan krisis air kan. Betul. Bukannya mereka udah tahu, mereka merencanakan itu gitu. Mereka memang roadmap-nya begitu. Air adalah the new gold, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau yang punya mata air dijaga baik-baik ya. Iya benar. Beruntung harus beli gunung ya mata air. Kita di Indonesia loh, banyak sumber daya alam yang mungkin masih belum dibaca. Yang kita masih secara individual memiliki. Kalau di luar negeri udah susah sekali loh. Di luar negeri kepemilikan lahan, kepemilikan air tuh susah sekali. Kebanyakan di Amerika pun peternakan itu sudah dimiliki oleh Bill Gates atau Rockefeller Foundation ya kan. Jadi mereka itu memang menguasai sektor-sektor vital ya kayak air, kayak pangan. Karena mereka ingin kontrol ya semuanya ya. Bahkan banyak brand-brand yang ada di supermarket itu semuanya sebenarnya ujung-ujungnya tuh yang ownernya sama gitu loh. Jadi ya intinya mereka berusaha mengkontrol semuanya dari semua segi makanan kita, semuanya air. Air itu adalah the new gold by the way. Ya, bahan bakar banyak alternatifnya. Tapi tanpa air manusia itu mati. Betul. Ya, nggak bisa. Kita bisa berpuasa tapi tanpa minum kita mati gitu loh. Bahkan sebenarnya agendanya dari NWO New World Order itu juga yang namanya depopulasi juga termasuk. Yes, depopulasi itu termasuk. Jadi mereka pengen satu ya, depopulasi itu caranya banyak banget. Dengan mensterilkan kita, dengan mengurangi jumlah populasi. Karena memang mereka itu, kalau pernah dengar Georgia Stone dulu yang udah dihancurin sama mereka juga, itu mereka kepengennya tuh populasi di bumi itu nggak lebih dari 500 juta jiwa. Kan nggak mungkin ya. Sekarang kan 89 ya. Miliar, ya kan? Dikurangi cuma 500 juta. Ya nggak mungkin, tapi itu adalah dulu itu ada kalau nggak salah 12 atau 14 amandemen mereka tuh maunya tuh dunia begini. Itu adalah New World Order-nya prasasti lah gitu, tapi dihancurin. Kayaknya mereka juga nggak mau orang-orang jadi fokusin ke situ deh. Mereka yang hancurin sendiri, mereka yang buat, mereka yang hancurin sendiri akhirnya. Nah itu termasuk di dalamnya itu adalah pengurangan jumlah penduduk gitu. Mereka benar-benar menurut mereka lebih baik penduduknya itu mereka bisa kontrol, nggak terlalu banyak banget, tapi patuh terhadap mereka. Jadi kalau yang udah yang pikir ya udahlah, ya udah nggak penting-penting nih pinggiran kuenya nih ya kalau bisa sih disingkirin dulu, terus mendingan diambil yang patuhnya aja gitu. Terus merge sama digital, sama AI gitu. Oke. Nah, apa yang akan terjadi kalau sudah masuk dalam NWO? Semuanya hanya dikontrol aja gitu. Berarti akan dikrisiskan lebih parah lagi atau nanti akan dinaikin atau gimana? Kalau apakah yang terjadi setelah itu belum tahu ya. Apakah kita akan makin sengsara atau enggak? Cuma yang jelas semuanya itu kalau sekarang ini kan kita hidup kan mereka masih di luar kontrol gitu loh. Tapi sekarang proses digitalisasi itu menuju situ. Makanya
angka-angka numerik digitalisasi itu, angka-angka matematika itu sebenarnya adalah kode-kode ya untuk menominalkan manusia. Jadi semuanya dinominalkan gitu loh. Mau bayar ini kena angka, mau masuk pakai transportasi pakai angka, semuanya digitalisasi gitu loh. Dengan yaitu tadi dengan barcode gitu. Jadi memang semua itu mereka mau terkontrol, kita ngabisin duit berapa, kamu pergi dari poin A ke poin B itu berapa kilo gitu. Mereka butuh data itu semua, manusia adalah data kan. Iya. Mereka membutuhkan itu, data is everything buat mereka. Jadi mereka kepengen ya udah manusia yang terkontrol, ketika lu nggak patuh, gue bisa ngeremot lo dari jauh gitu aja sih. Meremot itu artinya bukan berarti bisa langsung koit gitu ya, tapi bisa jadi bahwa akses kamu untuk hidup itu nggak ada. Iya, nggak ada Jadi privacy lagi ya. patuh gitu Iya. loh, patuh, pengennya begitu. Jadi nggak punya independensi terhadap diri kita sendiri. Mereka nggak kepengen kita independen terhadap keputusan kita gitu. Mereka maunya semuanya dikontrol. Jadi intinya adalah perbudakan selamanya. Itu sih sebenarnya Perbudakan selamanya. perbudakan selamanya. Ya, kalau sekarang pakai digital ya, perbudakan ya. Tapi kalau secara spiritual, perbudakan selamanya itu memang benar ya kan. Ya ini adalah samsarawil ya kan. Orang bilang kan seperti itu. Ya udah balik-balik lagi ke sini. You create your own hell gitu loh. Kalau secara spiritual, mereka itu perlu manusia-manusia ini, energi-energi manusia ini, mereka tuh makannya tuh adalah fear. Makanya selalu menebar ketakutan. Kalau secara spiritual, globalis ini tuh spiritual banget gitu loh. Globalis itu adalah entity orang yang amat sangat spiritual katanya itu ya, menurut yang saya baca, mereka itu justru menebarkan ketakutan ini karena mereka membutuhkan bensin ini sebagai Caranya bagaimana? Dia nebar fear kan? nebar fear, Oke, terus energi fear-nya ini dia energi kolektivitas kita gitu loh, Oke, fear iya. ya kan. Semua orang ini dibuat ngeblur sama sebenarnya tujuan hidupnya itu apa, tidak mengenal dirinya sendiri. Iya kan? lupa ya. Kalau kita bisa meliberasi diri kita, maka kita akan membantu kolektivitas secara massal, ya kan? Jangan berusaha mau menolong semua orang kalau kamu belum menolong diri kamu. Nah, ini mereka juga kan mereka ngeblurin itu dengan apa? Macam-macam, dengan distraksi TV, dengan distraksi entertainment, distraksi hidup susah, pokoknya macam-macam deh. Bikin orang itu survival mode terus gitu loh. Ya kan? Yang terjadinya apa? Ya orang kalau secara kolektivitas ya nggak kembali ke esensinya, nggak ngerti, nggak kenal siapa dirinya. Hidup cuma ya udah asal beranak, kawin, mati, makan. Tapi nggak kenal dirinya, makanya nggak bahagia. Ya kan? Udah gitu aja terus kayak gitu. Ya udah. Jadi nggak bisa kembali ke source gitu loh. At the end balik lagi ke dunia, ke 3D lagi, nggak boro-boro nyampe 4D atau 5D gitu kan. 3D aja terus dunia materialistik gitu loh. Nah, terus aja menurut, begitu. Iya, menurut Chef Citra, kalau ngomongin 3D, 4D, 5D itu apa? Menurutmu perbedaannya itu apa? Level of consciousness menurut kamu apa? Level of consciousness-nya. Iya. Oke. Ya maksudnya kita memang hidup di dunia 3D, materialistik ya, semua itu ada begini. Iya. Tapi belum tentu spirit kita di 3D kan. Bisa menjadi level of consciousness kita, wah udah 7D nih gitu loh. Ya kan? Buddha pun ataupun orang-orang spiritual pun tetap hidup di dunia, tapi level consciousness-nya udah tinggi banget. Makanya meninggalnya pun beda kan dengan manusia biasa. Manusia biasa kan fisik banget nih meninggalnya. Kalau mereka itu level bisa mungkin 14D itu jadi cahaya. Oke, termasuk kayak Yesus Kristus ya. Rainbow ini. Jadi rainbow soul. Rainbow Soul maksudnya gimana? Nyatu sama cahaya. Pernah nggak dengar bahwa pemuka-pemuka agama di Tibet itu banyak yang meninggal itu menjadi cahaya. Jadi nggak ada kuburannya. Pernah baca itu nggak teman-teman? Pernah dengar sih. Jadi dia itu kalau meninggal itu ya udah bertapa aja. Dia tahu kapan mau meninggal. Ya udah langsung menjadi cahaya gitu. Jadi emang nggak ada dikubur. Mungkin harusnya seperti itu kali ya. Fisiknya juga hilang. Hilang. Berarti mungkin kayak di ini ya, kayak di Jawa apa namanya tuh? Moksa ya? Moksa ya. Gitu ya? Atau beda? Ada perbedaannya sih. Kalau ini fisiknya tuh bener-bener gone aja. Bener-bener hilang. Mungkin nggak, jangan-jangan Yesus seperti itu. Iya. Tapi saya selalu bilang ya, banyak hal yang masih saya harus pelajari sih, terutama mengenai soal spiritual ini, karena aku juga baru menjajaki ini. Pokoknya aku pengen jadi murid selamanya aja. Jadi murid selamanya. Murid selamanya aja. Oke. Setiap hari selalu ada pelajaran baru saya yang aku bisa petik. Iya.